Dari sekian banyak karakter di anime Bleach, pastinya kita semua sudah tidak asing lagi dengan karakter yang satu ini. Ya, dia adalah Sasuke Aizen, mantan kapten di divisi 5. Dia merupakan seorang villain yang menjadikan Sairete seolah panggung sandiwara baginya. Dengan dikaruniai kecerdasan di atas rata-rata yang dia miliki, serta kekuatan spiritualnya yang sangat di luar nurul, Sasuke Aizen menjadi karakter yang sangat diwaspadai keberadaannya di dunia ini. Bagaimana tidak, hanya demi untuk dapat menghentikan langkahnya, seluruh kapten yang ada di Gotei 13 sampai-sampai harus turun tangan untuk bisa menangkapnya. Sadar akan potensi yang dimiliki Aizen sangat berbahaya, pada akhirnya Aizen pun dijatuhi hukuman kurungan selama 20.000 tahun lamanya di penjara Muken. Lantas seperti apa kekuatan maupun kecerdasan yang dimiliki Aizen ini sampai-sampai dia dicap sebagai seseorang yang berpotensi dapat menghancurkan keseimbangan ketiga dunia? Nah, di video kali ini, KZ Anime akan membahas mengenai latar belakang, kekuatan, serta kemampuan apa saja yang dimiliki oleh Sasuke Aizen. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sasuke Aizen lahir pada 29 Mei, yang saat ini berstatus seorang tahanan Muken yang memiliki ambisi untuk menciptakan dunia yang idealis. Berbicara mengenai karakter yang satu ini, tentu tak lepas dari peranannya. Orang yang mampu mendobrak batasan apapun, mau itu soal kekuatan, kedudukan, maupun ideologi orang lain. Lewat kecerdasannya yang di atas rata-rata, Aizen mampu merencanakan segala sesuatu dengan sangat matang. Dia seolah tahu tentang apa yang akan datang dan selalu menanamkan benih-benih pemikirannya sendiri kepada orang lain yang sedang berada di ambang keputusasaan. Layaknya sebagai seseorang yang memiliki otak yang sangat cerdik, ia juga memiliki berbagai banyak pengetahuan dan strategi. Bahkan hanya dengan kata-katanya saja, Aizen sudah mampu membuat lawan-lawannya terintimidasi. Setiap kata dan ucapan yang dilontarkannya selalu membuat orang-orang penasaran dan merubah pemikirannya secara perlahan. Karena itulah, meski rupawannya yang tak segarang penjahat yang lain, namun keberadaannya di dunia ini sangatlah menjadi sebuah ancaman. Dia telah dicap sebagai seorang kriminal karena dinilai akan mengganggu keberlangsungan keseimbangan dunia yang sudah dijaga selama berabad-abad lamanya. Meski ini tidak dinyatakan secara terbuka, tapi kita semua tahu ada satu motif atau satu alasan di balik Aizen melakukan aksi dan tindakannya selama ini, yaitu mengenai fakta bahwa Aizen sudah mengetahui tentang sejarah kelam tentang terciptanya ketiga dunia. Aizen sadar dirinya bersama orang lain telah hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Dia juga tahu keadilan yang dijunjung tinggi oleh Gotei 13 tidak lebih hanyalah sebuah omong kosong belaka. Terlebih Aizen juga merasa muak akan satu kebohongan dunia yang selama ini ditutup-tutupi, yaitu mengenai identitas terbesar di dunia yang bernama Soul King. Aizen merasa bahwa keberadaan Raja Roh yang hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa tidak pantas berada di atas singgasana. Menurutnya, orang yang harusnya berada di atas sana adalah seseorang yang bisa mengendalikan apapun. Untuk itulah, demi menciptakan dunia yang ideal, seorang diri Aizen berencana ingin menggulingkan Soul King dari tahtanya. Baginya seorang raja dibutuhkan kedudukan yang absolut, mencerminkan kemahakuasaan dan kemahatauan, bukan bagaimana sebenarnya dunia ini, melainkan bagaimana seharusnya dunia ini. Berdasarkan hal inilah, dengan besarnya Reiatsu yang dia miliki selama menjabat sebagai wakil kapten di divisi 5, Aizen diam-diam merencanakan berbagai hal demi menciptakan ambisinya itu.
Dari mulai mengorbankan rakyat Rungodai dan Shinigami demi menciptakan Hokyoku, merekrut Kaname Tosen dan Gin Ichimaru, membentuk penelitian dan pengembangan Hollow secara sembunyi-sembunyi, serta melakukan eksperimen holofikasi dengan memanfaatkan Hokyoku. Aksinya untuk menggulingkan Soul King tidak hanya sebatas itu. Setelah menjabat sebagai seorang kapten di Divisi 5, Aizen memulai rencana skenario yang sangat tidak terduga. Salah satunya dengan menanamkan efek hipnotis Kyokasui Getsu kepada semua Shinigami, menciptakan Hollow yang memiliki kemampuan Shinigami seperti Hollow White dan Metastakia, dan serta mengalahkan Baragan dan menguasai Hueco Mundo. Semua itu dilakukan tidak lain untuk memuluskan rencananya demi menciptakan pasukan yang akan menandingi Gotei 13. Karena bagaimanapun Aizen sadar untuk dapat masuk ke dalam istana untuk menggulingkan Soul King membutuhkan sebuah kekuatan pasukan tempur yang jauh lebih kuat. Maka dari itu, untuk mempermudah langkahnya, bersamaan dengan deklarasi pengkhianatannya pada Gotei 13, Aizen akhirnya berhasil mendapatkan Hokyoku yang sempurna yang ada dalam diri Kuchiki Rukia. Dengan menggunakan Hokyoku sempurna inilah, selama dirinya dicap sebagai pengkhianat Soul Society, Aizen mulai membangun kerajaannya sendiri di Hueco Mundo. Di sana lalu dia menciptakan tentara Arrancar beserta Espada yang disinyalir memiliki kekuatan setingkat dengan para kapten di Gotei 13. Demi menjalankan ambisinya yang ingin segera menggulingkan Soul King, Aizen akhirnya memulai pertempuran besar-besaran melawan Gotei 13. Dia berniat untuk menginvasi kota Karakura guna menciptakan Auken atau sebuah kunci raja yang mampu membawanya masuk ke dalam istana Soul King. Namun ternyata upaya tersebut mampu dicegah oleh para kapten Gotei 13 beserta dengan para kelompok visor. Bahkan di akhir pertarungan, meski Aizen sepenuhnya menyatu dengan Hokyoku, pada akhirnya Aizen mampu dikalahkan oleh Ichigo dengan evolusinya ke mode final Getsuga Tensho. Oleh karenanya, ambisi Aizen yang selama ini ingin menggulingkan Soul King pun seketika sirna. Dikarenakan setelahnya, dia harus membusuk di dalam penjara dalam kurun waktu 20.000 tahun lamanya. Selama itu pula, akibat efek keabadian yang diberikan oleh Hokyoku, sekujur tubuh Aizen pun diikat oleh segel khusus yang akan mencegahnya bergerak dengan bebas. Kemudian di mana pada hari pertempuran melawan para kunci terjadi, setelah dibebaskan oleh Kyoraku untuk membantu Soul Society, Aizen menunjukkan sisi lain dari idealisnya sebagai seorang kriminal. Secara terbuka dan terang-terangan, Aizen menolak ajakan dari Yuhava yang ingin menciptakan dunia satu tanpa adanya kematian. Sekilas penolakannya ini dilakukan Aizen karena dirinya tidak ingin menjadi orang yang dimanfaatkan oleh Yuhava. Tapi sebenarnya di balik itu semua, Aizen memiliki satu alasan yang bercerminkan kepada Kurosaki Ichigo. Dia menyadari jika dirinya ini tidak memiliki rasa takut akan kematian, maka tidak akan ada yang namanya pengharapan. Justru karena rasa takut itulah, orang-orang akan memiliki sebuah keberanian untuk melepaskan rasa takut yang membelenggu harapannya. Seusai Yuhava berhasil dikalahkan dan pertempuran pun berakhir, Aizen pun kembali dikirim pada gelapnya penjara Muken. Meski ambisinya untuk merebut tahta Soul King tidak tercapai, tapi setidaknya dia mendapatkan sebuah tahta kosong di dalam kegelapan. Sambil duduk menikmati gelapnya penjara Muken, berkat kepekaan Ryatsu yang dia miliki, Aizen nyatanya masih bisa mengetahui tentang apa yang terjadi di dunia luar. Bahkan selama 10 tahun ini, dia tahu betul dengan segala permasalahan yang sedang terjadi di Soul Society.
Itulah mengapa, walaupun ambisinya tidak terwujud, sosok Aizen ini menyerupai sosok sebuah dewa yang mengetahui segalanya. Jika berbicara tentang penelitian dan penemuan yang selama ini Aizen lakukan, bersamaan dengan penelitian Hollow yang sudah dia ciptakan, kita semua pasti sudah tahu bahwa Aizen telah berhasil membuat beberapa penemuan baru. Yang mana penemuan-penemuan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pasukan besar dan armada tempur yang bisa menandingi Gotei 13. Banyak hal yang dilakukan Aizen demi mencapai tujuannya itu. Dari mulai mengumpulkan kuku atau potongan jiwa Soul King yang tertanam di tubuh seseorang, hingga sampai mengorbankan ratusan Shinigami dan penduduk Krokongai. Dan dari beberapa penemuan yang berhasil dia wujudkan diantaranya, yang pertama modifikasi Hollow. Sebelum menggunakan Hogyoku, Aizen rupanya sudah lebih dulu mampu menciptakan beberapa bentuk dari evolusi Hollow. Mereka para Hollow ini sengaja dimodifikasi Aizen agar mereka memiliki kemampuan seperti Shinigami. Beberapa subjek Hollow yang berhasil Aizen buat diantaranya Metastakia, yang mampu menghancurkan Zanpakuto Shinigami dan menyatu dengan tubuh mereka, serta puluhan Hollow yang mampu menyembunyikan Reiatsu, serta Hollow White yang menggunakan jiwa Shinigami sebagai dasarnya, di mana Hollow White ini nantinya akan tertanam pada tubuh Kurosaki Ichigo. Meski penemuan-penemuan Hollow-nya ini dirasa tidak begitu kuat, tapi nyatanya mereka cukup membuat para Shinigami sekelas kapten dan wakil kapten dibuat kerepotan. Penemuan yang kedua yaitu Hogyoku. Ini adalah sebuah benda berbentuk bola kristal yang dipicu dari kuku atau potongan dari tubuh Soul King, yang mana kekuatannya adalah mampu menghapus batas-batas antara Shinigami dan juga Hollow. Sebenarnya Hogyoku yang diciptakan Aizen ini tidaklah sempurna, makanya untuk menyempurnakannya, dia pun berusaha mendapatkan Hogyoku ciptaan Urahara, yang disinyalir hampir mendekati kesempurnaan. Dengan menggabungkan kedua Hogyoku tersebut, membuat Aizen akan memiliki kekuatan yang setingkat dengan dewa. Dia akan menjadi makhluk abadi yang bisa menggantikan posisi Soul King dan berdiri di puncak singgasana. Tidak hanya berefek pada dirinya saja, Hogyoku juga bisa digunakan untuk melakukan metode holofikasi dan arankarifikasi, di mana Aizen dapat memberikan kekuatan Shinigami kepada Hollow, sehingga begitu pun sebaliknya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menciptakan pasukan Arrancar yang bisa menandingi Gotei 13. Beberapa subjek yang berhasil dia ubah lewat Hogyoku ini adalah seperti Kaname Tosen, Wonder Wish Magella, Espada beserta fraksinya, dan juga kelompok Visor yang berhasil distabilkan oleh Urahara. Terakhir, penemuan yang ketiga yaitu Kajah Negation. Ini adalah sebuah alat yang berbentuk kubus yang diberikan Aizen kepada anggota Espada. Dengan alat ini, nantinya para Espada diberikan hak untuk mengisolasi dan memindahkan seseorang ke dimensi lain. Layaknya sebuah penjara, mereka yang dipindahkan akan terjebak di sana dan akan terasingkan dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu pengisolasian ini tergantung dari jumlah Reiatsu si target. Jika memiliki Reiatsu di bawah rata-rata, seperti Fraction, dia akan terjebak secara permanen. Sedangkan jika memiliki Reiatsu yang tinggi seperti Espada, dia akan terjebak selama 2 atau 3 jam lamanya. Jika berbicara soal kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh Aizen, rasanya sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Selain memiliki kecerdasan di atas rata-rata, Aizen juga sangat lihai dalam hal pertarungan dengan jumlah Rereaku dan Reiatsunya yang sangat tinggi. Ditambah Zanpakuto dan penggunaan Hogyoku,
Aizen telah menjadi salah satu Shinigami yang paling ditakuti. Berdasarkan dengan apa yang diucapkan Yuhafa, Aizen termasuk ke dalam 5 potensi perang yang memiliki Reiatsu yang paling tinggi. Untuk memudahkan kita untuk mengenali kekuatan Aizen, mari kita bagi menjadi 4 pembahasan, yaitu kecerdasan taktis, kekuatan Reiatsu, kemampuan Zenpakuto, dan juga kekuatan Hogyoku. Keempat poin ini setidaknya akan sedikit menggambarkan bagaimana kengerian kekuatan yang dimiliki Sasuke Aizen. Bisa dibilang, sifat yang paling mengerikan yang dimiliki Sasuke Aizen adalah kecerdasannya yang luar biasa. Dia begitu berpengalaman dalam menyusun berbagai rencana, maupun itu dalam mensiasati suatu tindakan, strategi dalam berperang, bahkan mengetahui rahasia pengetahuan yang tidak diketahui banyak orang. Hal tersebut dapat kita lihat dari berbagai aksi yang dilakukannya, seperti menciptakan beberapa Arrancar dan Hollow sambil menghindari kecurigaan dari pihak Soul Society. Padahal selama lebih dari 110 tahun, dia telah banyak terlibat dalam berbagai eksperimen, termasuk holofikasi yang melibatkan warga Rukongai beserta Shinigami. Belum lagi sebagai seorang ahli statis yang fleksibel, Aizen juga mampu menyesuaikan diri pada berbagai macam situasi pertempuran. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, serta tingkah laku pada lawan, dia akan menciptakan satu strategi untuk memperoleh kemenangan. Seperti yang dilakukannya pada Komandan Genryusai Yamamoto, Aizen berhasil mengalahkannya selepas mengeluarkan modifikasi Arrancar yang bernama Wonder Wish Magilla. Selain kejeniusannya menyiasati suatu pertarungan, satu hal yang perlu digarisbawahi, Aizen juga merupakan seorang master manipulator. Dia adalah orang licik dari yang terlicik sejak pengkhianatannya diungkapkan di hadapan Gotei 13. Bagaimana tidak, selama ini Aizen sudah menipu dan memanipulasi banyak orang dengan cara yang berbeda-beda. Dia seolah mampu mengindahkan orang-orang seperti bidak di papan catur dan memastikan mereka untuk memainkan peran yang sudah direncanakan. Layaknya seorang aktor yang tengah bersandiwara, dengan mudahnya Aizen akan menyusun rencana jahat di balik semua kepalsuan. Berkat kemampuan manipulatif inilah, Sasuke Aizen dirasa memiliki kecerdasan taktis yang berada satu level di atas Urahara. Selain bisa menciptakan strategi pertarungan, Aizen juga mampu memanipulasi setiap orang, baik itu lawan ataupun kawan, untuk dijadikan bidak dalam menyusun rencananya. Kekuatan Reiatsu. Pada dasarnya, semua kemampuan dan kekuatan yang dimiliki Aizen berlandaskan pada jumlah Riryoku-nya yang sangat tinggi. Ketika Aizen menyatu dengan Hogyoku yang setengah sadar, kekuatan spiritualnya bahkan bisa disamakan dengan jumlah Riryoku 2 Shinigami setingkat kapten. Makanya dengan perbedaan level yang begitu jauh, hanya dengan melancarkan Reiatsu-nya saja, seseorang akan terkena dampak yang sangat serius. Seperti yang terjadi pada salah satu penjaga yang hendak mendekati Aizen di dalam penjara Muken. Terlebih sebagai pemilik dan pengendali Reiatsu yang sangat mahir, Aizen dapat dengan mudah menghilangkan beberapa efek serangan yang dilancarkan oleh lawan. Seperti meniadakan serangan dari The Underbell milik Najaku, meniadakan Shikai yang mematikan milik Soifon, menghentikan bilah bangkai milik Ichigo hanya dengan satu jari telunjuk, ataupun melenyapkan segerombolan makhluk milik Yuhafa dengan memancarkan aliran Reiatsu yang sangat besar. Belum lagi dikarenakan Aizen sudah sepenuhnya menyatu dengan Hogyoku, memungkinkan Aizen untuk dapat memiliki keabadian. Dia dapat meregenerasi berbagai kerusakan, maupun itu luka ringan maupun luka berat. Buktinya dia masih bisa hidup setelah dipotong-potong dan tusuk-tusuk oleh Yuhafa. Selain itu, di samping memiliki keabadian,
pancaran Reiatsunya yang meluap. Berkat kekuatan Reiatsunya ini pun, Aizen mampu memaksimalkan semua teknik dasar bertarung Shinigami. Mau itu teknik Zanjutsu, Hakuda, Shinpo, maupun Kido. Semua dapat Aizen gunakan ke tingkat yang lebih tinggi. Dari teknik Zanjutsu, Aizen begitu terampil dalam pertarungan berpedang. Dia bahkan bisa memotong Shikai Renji hanya dengan satu ayunan, serta mampu mengimbangi bahkan mengalahkan 4 kapten dan 4 visor sekaligus. Dari teknik Shunpo, Aizen memiliki kecepatan yang tidak mudah ditebak oleh orang lain. Tanpa melepaskan Shikai-nya saja, Aizen sudah mampu mengatasi manuver Bankai Ichigo yang terkenal memiliki pergerakan yang sangat cepat. Sedangkan dari teknik Hakuda, Aizen setidaknya mampu mengimbangi 3 mantan kapten sekaligus. Dengan mengkombinasikan teknik bertarung dengan tangan kosong, beserta kemampuan berpedangnya seorang diri, Aizen berhasil memojokkan Urahara, Isshin, dan juga Yuroichi. Terakhir dari teknik Kido, bisa dibilang ini adalah teknik dasar paling unggul yang dimiliki oleh Aizen. Karena memang secara penuh, teknik Kido ini berpusat pada kekuatan Reiatsu. Dengan besarnya kekuatan Reiatsu yang dimiliki Aizen, ia mampu mengeluarkan Hado tingkat tinggi yang tidak bisa dicapai oleh kebanyakan Shinigami. Seperti halnya Hado 90 Kurohitsugi yang dapat menyegel tubuh target dan mengoyak-ngoyak tubuh lawan di dalam sebuah kotak berwarna hitam. Hado 99 Goryeten Metsu yang dapat menciptakan 5 naga besar yang dapat digunakan untuk menyerang lawan. Dan juga Aizen mampu mengeluarkan Bakudo 81 Danku tanpa merapalkan mantra sama sekali. Jadi cukup jelas, hanya dengan bermodalkan Reiatsu saja, Aizen sudah bisa membuat para Shinigami setingkat kapten dibuat kewalahan untuk melawannya. Semua itu selaras dengan apa yang sempat dia utarakan. Jika pertarungan antar Shinigami sejatinya adalah pertarungan antar Reiatsu. Kemampuan Zanpakuto. Kemampuan memanipulasi yang dimiliki oleh Aizen seakan tercermin pada kemampuan Zanpakutonya yang bernama Kyoka Suigetsu. Memiliki perintah pelepasan yang bernama Kudakero yang berarti menghancurkan. Pada saat Shikai-nya diaktifkan, Aizen akan mampu memberikan efek hipnotis sempurna kepada lawan. Siapapun yang pernah melihat pelepasan Shikai-nya, orang tersebut akan langsung terhipnotis secara sempurna. Seluruh panca indera, mulai dari pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, serta perasaan, semuanya mampu dimanipulasi dan dikendalikan oleh Aizen. Sehingga hal ini pun akan membuat semua target yang terkena efeknya akan salah mengartikan, mulai dari bentuk massa, rasa, dan bau orang lain. Jangankan membedakan mana lawan ataupun kawan, dia bahkan tidak akan bisa membedakan antara ilusi dan kenyataan. Dampak yang nantinya diperoleh oleh Aizen setelah pelepasan Shikai-nya ini, dia akan mampu mengelabui lawan untuk saling menyerang satu sama lain, sehingga Aizen tidak perlu repot-repot untuk bisa mengalahkan lawan. Aizen cukup berdiam diri saja menyaksikan panggung sandiwara yang telah dia ciptakan. Saking kuat dan sempurnanya hipnotis Kyoka Suigetsu, dikatakan jika target sadar bahwa dia sedang di bawah pengaruh Aizen, pada akhirnya mereka tidak akan mampu untuk melawan pengaruh dari hipnotis tersebut. Sekali saja target melihat teknik pelepasannya, dia akan terkena dampak dalam jangka waktu yang sangat lama. Seperti halnya para anggota visor yang masih bisa terpengaruh
meski sudah 110 tahun berlalu. Walaupun sebenarnya efek hipnotisnya ini memiliki satu kelemahan, yaitu akan berhenti jika memegang Zanpakuto Aizen. Tapi dikarenakan besarnya Reiatsu yang dimiliki Aizen, dia mampu mengatasi kelemahan tersebut. Berbeda dengan apa yang terjadi pada Tokinada yang meniru Kyokusuketsu, dia tidak bisa mengatasi kelemahan itu, dikarenakan Reiatsu yang dimilikinya tidak sebesar Aizen. Jadi secara mutlak, meskipun bankainya belum pernah diperlihatkan, hanya berbekal sikainya ini saja, Aizen telah berhasil menjadi Shinigami yang paling ditakuti dan menjadi seseorang yang dapat menghancurkan keseimbangan ketiga dunia. Kekuatan Hokyoku. Setelah berhasil menggabungkan Hokyoku dengan tubuhnya sendiri, kita tahu tubuh Aizen mengalami banyak sekali perubahan bentuk yang mampu melampaui kekuatan Shinigami dan Hollow secara drastis. Dia telah menjadi pribadi yang seolah mencerminkan seorang dewa, di mana Aizen memiliki peningkatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya, baik itu dari segi serangan, kekuatan, regenerasi, maupun keabadian. Terhitung ada 5 bentuk perubahan wujud Aizen lewat Hokyoku-nya ini. Di antaranya wujud pertama, dengan meletakkan Hokyoku di dada Aizen, Hokyoku akan secara aktif akan melindungi Aizen dari berbagai luka. Bahkan serangan Hado 91 Senju Kotetsai Hado saja mampu ditahan oleh Aizen tanpa mengalami kerusakan suatu apapun. Wujud yang kedua, layaknya sebuah kepompong, wujud Aizen akan terbungkus ketat oleh pakaian serba putih. Dia akan memiliki peningkatan kekuatan serta daya tahan tubuh yang sangat luar biasa, seperti mampu menciptakan suatu gelombang kejut yang dapat menghancurkan armor milik Yoruichi, dan juga mampu menahan serangan pedang dari Getsuga Tensho milik Isshin Shiba. Di samping itu, kekuatannya ini berdampak pada kecepatannya yang dia miliki, sehingga membuat Aizen pun dapat dengan mudah untuk mengimbangi kecepatan dari Yoruichi, Isshin Shiba, dan juga Urahara. Tak hanya meningkatkan kecepatan regenerasi, dalam perubahan wujudnya ini, kekuatan spiritual Aizen juga akan mengalami peningkatan. Aizen mengklaim bahwa manusia atau Shinigami sekalipun tidak akan mampu merasakan kekuatan dari Reiatsunya. Hal itu dikarenakan dimensi kekuatan yang dimilikinya saat ini berada di level yang berbeda. Wujud yang ketiga, seperti halnya kepompong yang baru menetas, topeng yang membungkus Aizen akan terlepas dan membuat matanya berubah menjadi hitam. Pada wujud perubahan ini, daya tubuh Aizen akan ditingkatkan. Hal itu dapat dilihat ketika Aizen menabrakkan diri dan menghancurkan Kototsu tanpa mengalami luka sedikit pun. Terlebih kekuatan spiritualnya pun ikut meningkat. Jika ada seorang manusia yang mendekatinya, Aizen mampu menghilangkan jiwa beserta raganya secara seketika. Wujud yang keempat, Aizen akan memiliki sepasang sayap layaknya kupu-kupu yang terlepas dari kepompongnya. Pada tahap ini, Aizen memiliki regenerasi yang super cepat. Dia juga dapat menyerang lawan dengan sedikit gerakan atau kekuatan, seperti halnya yang dilakukan pada Gin Ichimaru. Dan satu hal yang menarik di sini, Aizen juga dapat melakukan teleportasi. Tidak seperti teknik Shunpo yang mengandalkan kecepatan, melainkan Aizen akan memecah tubuhnya menjadi beberapa pecahan dan akan menyusunnya kembali di suatu tempat yang berbeda. Terakhir, wujud yang kelima, Aizen secara seketika akan berubah wujud menjadi monster yang lebih mirip dengan Hulu.
Dia layaknya seorang iblis yang disertai 3 mata dan 6 sayap yang tumbuh di punggungnya. Dalam bentuk yang mengerikan ini, Aizen mampu melancarkan 2 teknik yang sangat dahsyat. Yang pertama yaitu teknik Fragor. Ini adalah sebuah serangan teknik bola ungu kebiruan yang dapat menghasilkan suatu ledakan yang sangat hebat. Bahkan bisa menciptakan sebuah kawah besar. Yang kedua, teknik Ultra Fragor. Dengan menciptakan sebuah energi ungu di sekitar, Aizen dapat mengunci pergerakan lawan yang ada di depannya. Dilihat dari semua evolusi yang dialami Aizen, ada satu hal yang membuat Aizen terkesan sedikit diistimewakan, yaitu perihal Hogyoku yang telah memberinya sebuah keabadian. Meski dia telah dihancurkan oleh Ichigo lewat teknik Suigetsu atau ditelan oleh gumpalan hitam milik Yuhava, nyatanya Aizen masih dapat pulih kembali. Ini menandakan selain kuat, licik, cerdas, dan penuh tipu muslihat, Aizen seolah menjadi sosok yang hampir mendekati sang dewa. Nah, itu tadi penjelasan dari berbagai hal yang ada pada diri Aizen, termasuk dari latar belakang, motif dan tujuan, penemuan, sampai beragam jenis kekuatan yang dimilikinya. Ini belum termasuk dari jenis kekuatan Bankainya, karena sejauh ini kekuatan Bankai apa yang dimiliki oleh Sasuke Aizen belum pernah diperlihatkan, baik itu di manga maupun di animenya. Mungkin cukup itu saja yang dapat kaset anime ceritakan dalam pembahasan kali ini. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman semua tentang video kali ini di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya.